Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Alfatar Sugiarto. Zaman sekarang ini hampir semua perangkat elektronik sudah terhubung ke internet, baik itu handphone, komputer, laptop, bahkan TV ataupun perangkat elektronik lainnya seperti lampu, itu juga sudah bisa dikendalikan oleh internet. Nah, karena semua sudah terhubung ke internet, maka perangkat yang terhubung internet itu pasti memiliki alamat di dalam jaringan. Alamat jaringan inilah yang disebut dengan IP address. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa itu IP address dan implementasi di dalam komputer. Pasti Anda pernah melihat angka seperti ini nih, di handphone ataupun di komputer. Untuk Anda yang hidupnya tergantung dengan internet, ya seperti browsing, game online, nonton film, atau nonton di video ini, pasti berhubungan dengan angka-angka seperti ini. Ya, itu adalah contoh dari IP address. IP address ini adalah alamat atau identitas numerik yang diberikan kepada sebuah perangkat agar dapat dia berkomunikasi dengan perangkat lain dalam sebuah jaringan. Nah, IP itu singkatan dari Internet Protocol. Nah, dari namanya saja kita tahu bahwa IP itu berhubungan erat dengan yang namanya internet. Nah, IP address saat ini ada dua jenis. Yang pertama adalah IP version 4 atau disingkat dengan IPv4, dan yang kedua adalah IP version 6 atau IPv6. IP version 4 menggunakan pengalamatan 32 bit yang terbagi menjadi 4 blok atau 4 oktet, karena dalam satu oktet itu ada 8 bilangan biner, sehingga IP version 4 dapat menampung sekitar 4.294.967.296 host atau perangkat. Sedangkan IP version 6 adalah pembaruan dari IP version 4 menggunakan pengalamatan 128 bit yang terbagi menjadi 8 oktet atau 8 blok, yang masing-masing blok atau masing-masing oktet terdiri dari 8 angka biner. Nah, IP version 6 ini digunakan untuk mengakomodir IP versi 4 yang saat ini hampir penuh. Bayangkan saja berapa banyak perangkat yang tersambung internet saat ini. Satu orang bisa saja dia memiliki 2 perangkat, bahkan bisa lebih. IP versi 4 atau IP version 4 menggunakan angka desimal, sedangkan IP version 6 menggunakan angka heksadesimal. Namun kedua jenis IP ini menggunakan atau sama menggunakan basis angka, yaitu angka biner. Mengapa desimal? Karena akan dapat mempermudah dalam menghafal. Jadi manusia itu akan mudah menghafal jika yang digunakan adalah angka desimal, bukan biner. Memangnya mau menghafal angka sebanyak ini? Meskipun IP version 6 sudah diterapkan, namun masih banyak perangkat-perangkat yang masih menggunakan IP version 4. Alasannya tentu saja praktis. Siapa juga yang mau menghafal angka heksadesimal dari 0 sampai dengan F? IP address diibaratkan seperti alamat rumah, di mana alamat ini harus unik. Artinya, dalam setiap perangkat harus memiliki alamat yang berbeda-beda. Ini bertujuan agar perangkat lain yang terhubung ke jaringan dapat atau bisa berkomunikasi dengan perangkat lainnya tanpa perlu bingung kemana data itu harus dikirimkan.
Nah, berdasarkan penggunaannya, IP address juga dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama IP public, IP private, IP loopback, IP atau automatic private IP address, atau kerennya itu disingkat menjadi APIPA. IP public adalah IP yang digunakan pada perangkat yang terhubung langsung ke internet. IP ini biasanya digunakan oleh ISP atau penyedia jasa layanan internet seperti membuat website, hosting, dan yang lainnya, di mana mereka menginginkan koneksi itu. IP private adalah pecahan kecil dari IP public yang digunakan oleh ISP untuk dapat membagikan koneksi atau jaringan internet ke pelanggan-pelanggannya. IP private ini contohnya seperti ini. Jika Anda atau jika perangkat Anda ini menggunakan IP yang seperti ini, berarti perangkat Anda menggunakan IP private. Berikutnya adalah IP loopback. IP loopback ini adalah IP yang digunakan untuk alamat oleh komputer itu sendiri atau alamat perangkat komputer itu sendiri. Biasanya notasinya itu 127.0.0.1 atau lebih sering kita kenal dengan nama localhost. Yang terakhir adalah APIPA, Automatic Private Internet Protocol Address. Nah, yaitu IP yang terbentuk sendiri atau terbentuk secara otomatis saat komputer kita ini tidak mendapat IP otomatis dari DHCP server. Nah, DHCP server ini didapat dari modem, router, atau server khusus yang menangani DHCP. Dengan sistem pengalamatan seperti ini, komputer atau perangkat kita seakan-akan memiliki alamat virtual di dalam jaringan. Ini menjadikan perangkat kita dapat tersambung ke internet dan dapat berkomunikasi dengan perangkat-perangkat lain di seluruh dunia. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.